Esa salun tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan. Dan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Haleluya, mantap. Dan juga kita mengatakan kita langsung pandai dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau dan seisi ruangmu akan diselamatkan. Itu kata firman Allah, sebagaimana dalam Kisah 16 ayat yang ke-31. Dan orang yang percaya dengan hatinya akan dibenarkan, dengan orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dan Tuhan memberkati kita dengan Yesus menyatakan segala kekuatan. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan firman akan senantiasa baik. Dan saya berharap kita tetap bisa menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Selamat pagi, semangat Roh Kudus akan terus menyertai kita di pagi ini dalam menjalankan segala aktivitas. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan satu ayat sebelumnya kita berdoa. Terima kasih kami tetap setia kepada Tuhan dalam berbagai hal. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan bacakan satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Tetaplah berdoa, pray without ceasing. Jadi kita harus tetap berdoa seperti seorang wanita yang bertalu-talu meminta kepada hakim yang lain, hingga Tuhan hakim yang lain itu membela perkara. Haleluya. Kalau hakim yang lain saja tahu membela perkara orang yang meminta kepada dia, apalagi Bapa yang penuh kasih dan cinta ini. Jadi tetaplah berdoa. Nah, tema kita adalah tetaplah setia. Tetaplah setia berdoa, karena ada banyak orang tidak mau setia berdoa. Kalau dia punya pergumulan baru berdoa. Kalau tidak dia pergumulan, dia tidak mau berdoa. Dan kita lihat bagaimana kalau jam-jam doa di gereja kita, itu akan menjadi sulit, ya. Apalagi doa malam, ya, doa semalam-malaman, doa semalam ceria, doa puasa. Itu akan sangat banyak orang yang tidak menyukainya. Karena apa? Bagi mereka itu punya tetapi bagi orang-orang yang mengerti akan kuasa doa itu, dia tidak akan berdoa. Pagi-pagi sekali dia akan datang berdoa. Di tengah malam dia akan datang berdoa. Atau kapan yang Tuhan taruhkan hati kepada dia untuk malam-malaman berdoa kepada Tuhan, dia akan lakukan. Karena apa? Betapa pentingnya doa itu, sehingga komunikasi kita dengan Bapa, bergaul karib dengan Tuhan, membuat kita hidup dalam kuasanya, dalam kebenarannya, dalam kesuciannya, dan dalam kuasanya. Bukan hanya kita yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati dengan mendoakan mereka Tuhan mencukupi. Dan yang kedua, tetaplah setia, ya, setia memuliakan Tuhan. Ya. Jadi artinya adalah dengan perbuatan-perbuatan baik, Matius 5 ayat 36 itu, Bapa akan dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan baik itu. Jadi tidak boleh terang itu ditaruh di bawah gantang, tapi terang itu harus di bawah kaki dia, supaya setiap orang dapat melihat. Dan biarlah terang kita itu bersinar. Dan sehingga dengan perbuatan-perbuatan baik itu yang kita lakukan, Bapa dimuliakan. Jadi tetaplah memuliakan Tuhan dimanapun kita ada. Tetaplah sinar kita itu berterang, tetap terang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga,
Setia bersaksi dalam Rasul 1 ayat 8, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami penebusan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Mari kita tetap menjadi saksi Tuhan yang mempermuliakan melalui perkataan, melalui perbuatan yang kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa berkata-kata dengan lancar, tapi dengan perbuatan-perbuatan kasih kita, dengan perbuatan-perbuatan terang kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita harus. Sebab kita harus menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di seluruh di Samaria, seluruh Yudea, dan juga sampai ke ujung bumi. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan dari rumah kita, di dalam rumahnya tidak bisa menjadi saksi, tidak bisa menjadi berkat, tapi di luar seperti malaikat, tapi di dalam rumah seperti penjahat. Aneh. Seharusnya dalam rumah seperti malaikat, di luar juga seperti malaikat. Di rumah menjadi sukacita, di luar sana juga menjadi sukacita. Jangan di sana sukacita, di luar sukacita, di rumah sukacita. Atau sebaliknya, di rumah sukacita, di luar buat sukacita. Sama saja. Sukacita di dalam, sukacita di luar. Senang di dalam, senang di luar. Jadi berkat dalam rumah, jadi berkat di luar. Tidak bisa kita berbeda antara perkataan dan perbuatan. Kita berkata A, kita harus genapi A. Kita melakukan A. Kita lakukan janji B, kita harus lakukan janji B. Jangan kita lakukan janji B, tapi kita lakukan janji A. Jadi dari saksi itu harus dapat dipegang perkataannya, perbuatannya harus bisa menjadi berkat. Karena jangan saya menjadi saksi Tuhan, jangan saya memberitakan kabar kasih karunia itu, tapi saya sendiri ditolak. Kenapa? Tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Orang lain selamat, dia sendiri tidak selamat. Seperti apa itu di terminal sana. Sumbawa! Orang naik ke Sumbawa, dia sendiri tinggal di terminal. Walaupun dia dapat CN, ya, dapat bonus. Tapi ya nggak seperti itu. Kalau orang percaya menjadi saksi antara perkataan dan perbuatan sejalan. Kalau kita mengatakan mengasihi, alhamdulillah. Kalau kita katakan kita rela berkorban, ya lakukanlah rela berkorban. Jadi tidak hanya sekedar perkataan. Jadi kita harus, apalagi sebagai kepala keluarga, kita harus bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak bisa menjadi berkat dalam keluarga kita, apalagi kalau seorang pelayan Tuhan, wah, itu berbahaya itu melukai banyak orang. Tapi tetaplah setia untuk menjadi saksi. Dan terus yang terakhir, tetaplah setia sampai mati. Seperti Wahyu 2:10. Walaupun di tengah-tengah jemaat Tuhan dan jemaat setan, mereka tetap setia. Suami istri harus tetap setia. Ada ini sudah ujung maut pun masih cerai karena tidak lagi tidak lagi seide dan sepikir. Aneh, sudah punya cucu juga masih cerai. Aduh, di dunia panggung sandiwara. Kita katakan setia pada pasangan. Ya, terkecuali dipisahkan oleh maut. Jadi tetap setia itu bukan hanya setia beribadah, bukan hanya setia sebagai berdoa, memuliakan Tuhan. Pasangan suami istri harus setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Orang-orang muda setia kepada Tuhan, setia menjaga kekudusan Tuhan, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang belum diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi orang yang setia itu akan mendapatkan mahkota hidup. Dan haleluya. Kiranya kita adalah orang-orang yang setia yang terus akan menyatakan segala kesetiaan kita di dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam tindakan kita, sehingga
Dengan kesetiaan itu, nama Tuhan dimuliakan. Jangan pernah ada sandiwara di antara kita. Jangan ada kemunafikan. Jangan pernah menjadi bunglon dalam. Jangan pernah tidak berpegang pada perkataan. Kalau lakukan hal-hal yang seperti itu, maka Tuhan yang menjadi Allah. Kita tidak akan pernah bisa menang. Tapi kesetiaanmu kepada Tuhan akan membawa engkau menerima segala yang baik masa kini maupun masa depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita. Terima kasih Tuhan, biar kami setia untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Setia berdoa, setia memuliakan Engkau, setia menjadi saksi, setia sampai mati. Apapun keadaan. Terima kasih Bapak Yesus. Setia terus kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, dan kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya bahwa Engkau mampu disembuhkan oleh Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, dia tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, perintahkan dalam keluar, dan oleh Yesus Engkau sembuh. Saya tidak hanya berkata bahwa kuasa Tuhan itu masih ada, tapi saya hidup belajar untuk mempercayai segenap firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan saya menikmati pertolongan. Dan kalau engkau sedang menikmati kesulitan, penderitaan, masalah, nikmatilah. Tetapi kalau engkau mau terus mau menikmati pertolongan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mereka mohon pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan datang kepada mereka, dan datanglah Tuhan seluruh kekuatanmu untuk membela mereka dan menolong mereka. Mereka mempermuliakan Engkau sebagaimana jadi. Kami percaya Engkau mengenai firman-Mu, dan kami percaya mereka juga akan memuliakan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya di dalam kuasa Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.